Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Zakia Kamilia Isanda dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas karyawan atau non-reguler semester 2. Nah, di sini saya akan presentasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PLSBT yang mana materi yang akan saya presentasikan berjudul Manusia sebagai Makhluk Sosial. Yang mana saya akan menjelaskan poin-poin. Yang pertama ada pengertian manusia sebagai makhluk hidup. Yang kedua, karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Yang keempat, ada pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir, ada kesimpulan dari beberapa poin yang sudah saya sampaikan barusan. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan poin yang pertama, yaitu pengertian manusia sebagai makhluk hidup. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang memiliki arti sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi atau satu kesatuan kecil yang terbatas. Nah, hal ini menunjukkan manusia sebagai makhluk individu sebab secara fisiologis manusia itu memiliki sifat bebas yang mana tidak memiliki ketergantungan organik dengan sesamanya. Pengertian individu dari salah satu para ahli yaitu Dr. A. Lisen. Menurut beliau menerjemahkan individu itu sebagai orang-orang, sesuatu yang merupakan suatu keutuhan yang mana tidak dapat dibagi-bagi lagi, kesatuan yang terbatas atau kesatuan yang terbatas. Nah, dengan begitu, manusia itu adalah makhluk individual yang mana tidak hanya dalam arti keseluruhan jiwa, raga, tetapi merupakan pribadi yang berkarakteristik menurut corak kepribadiannya dan kecakapannya. Maka dengan demikian, manusia itu pada hakikatnya memiliki ketergantungan dengan sesamanya. Lalu yang kedua, poin kedua, yaitu karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Setelah berabad-abad konsep manusia sebagai makhluk sosial itu, ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu, di mana memiliki unsur-unsur keharusan biologis yang terdiri dari dorongan untuk makan, dorongan untuk mempertahankan diri, dorongan untuk melangsungkan jenis. Dari tahapan di atas menggambarkan bagaimana individu dalam perkembangannya sebagai seorang makhluk sosial, di mana antar individu merupakan satu komponen yang saling ketergantungan dan membutuhkan. Lalu, adapun ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial, yaitu ada suka bergaul, suka bekerja sama, hidup berkelompok, memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan tidak bisa hidup sendiri. Adapun ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial yang bermoral, manusia memiliki toleransi dan kepedulian terhadap orang lain ketika bersosialisasi. Contohnya, bergotong royong, membersihkan desa, mengunjungi orang sakit. Lalu, poin selanjutnya, poin yang ketiga, ada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia itu sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Pada hakikatnya, manusia itu
dalam kehidupan tidak dapat hidup sendiri untuk kebutuhannya sendiri dan butuh bantuan dari sesamanya, membutuhkan orang lain. Lalu poin selanjutnya yang keempat yaitu pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupannya, manusia tidak hidup dalam kesendirian. Manusia memiliki keinginan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Nah, hal ini merupakan salah satu kodrat manusia, yaitu selalu ingin berhubungan dengan manusia lain yang menunjukkan kondisi yang interdependensi. Lalu yang terakhir ada poin kelima, kesimpulan dari poin-poin yang di atas. Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia itu tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau bicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena beberapa alasan, yaitu, yang pertama yaitu manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. Dan yang kelima, ada dorongan untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Yang keenam, manusia tunduk pada aturan norma sosial. Yang ketujuh,